Selamat pagi para siswa yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh SMK Pangudi Luhur Leonardo Klaten. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 semester genap. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah artikel. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Setelah mempelajari materi ini nanti, para siswa diharapkan mampu atau menguasai dua hal. Yang pertama, kalian bisa menemukan informasi dalam artikel opini yang kalian baca. Dan yang kedua, kalian bisa membedakan antara informasi yang berupa fakta dan informasi yang berupa opini. Nah, untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut, marilah kita simak materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Kita mulai dari pengertian tentang artikel. Seperti yang tertera di layar, silakan dicermati. Artikel itu merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya, artikel ditulis dalam bahasa ilmiah populer. Jadi intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Para siswa yang terkasih, pada saat kita membaca sebuah artikel, kita akan menemukan beberapa informasi yang ada di dalamnya. Nah, di dalam artikel majalah atau surat kabar, kita atau kamu akan menemukan fakta dan opini yang disajikan secara beriringan. Jadi informasi yang ada dalam artikel itu bisa berupa fakta, bisa juga berupa opini. Oleh karena itu, kalian harus cermat agar kalian bisa membedakannya. Nah, berikut ini adalah pengertian dari fakta dan opini. Kita mulai dari pengertian fakta. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta itu biasanya menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Berbeda dengan fakta, opini itu adalah sebuah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa. Berikutnya kita akan coba perdalam tentang apa struktur atau bagaimana struktur artikel opini. Sebuah artikel opini, anak-anak, biasa dibangun atau diawali dengan pernyataan pendapat atau yang sering disebut dengan thesis statement atau topik yang akan dikemukakan. Tesis tersebut kemudian dikembangkan melalui beberapa argumen, dan di bagian akhir artikel opini biasanya berupa pernyataan ulang pendapat, yakni penegas kembali pendapat yang sudah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Jadi intinya, struktur artikel opini itu terdiri dari 3. Yang pertama, tesis, kemudian yang kedua, beberapa argumen, dan yang terakhir adalah pernyataan ulang pendapat. Jelas, anak-anak? Baiklah, tadi dikatakan bahwa bagian dari artikel opini ada tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang pendapat. Bagian berikutnya kita akan pahami tentang apa itu argumentasi. Jadi selain tesis, bagian terpenting opini adalah argumentasi. Argumentasi yang dikemukakan oleh seorang penulis harus kuat. Dalam arti harus didukung dengan kata atau fakta, karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual, yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Argumentasi yang dibangun harus konstruktif, agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca.
Itu tentang argumentasi. Lalu, bagaimana ketika kita menulis artikel opini? Ada pertanyaan, bahasa apa yang harus kita gunakan? Ragam bahasa apa yang harus kita gunakan dalam artikel opini? Anak-anak, mari kita cermati bersama tayangan dalam layar berikut, materi dalam layar berikut. Bahasa dalam artikel opini biasanya disebut dengan bahasa ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa penting diperhatikan dan disesuaikan dengan sasaran pembacanya. Kecenderungan pembaca teks opini adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pada saat membuat opini, gunakanlah bahasa yang komunikatif. Tidak bertele-tele, dan ringkas penyajiannya. Dalam menggali gagasan dan argumentasi, gunakan kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Tadi di awal, saya menjelaskan bahwa sebuah artikel opini, di dalamnya terdapat informasi yang berupa fakta dan berupa opini. Nah, sekarang kita akan mencoba mencermati bagaimana kita membedakan fakta dan opini. Di sini akan saya jelaskan tentang penanda fakta dan penanda opini. Kita lihat penanda opini terlebih dahulu. Penanda opini dalam suatu paragraf itu biasa diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2, seperti yang terlihat pada layar kalian. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Ciri yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti seperti mungkin, rasanya, dan lain-lain. Dan yang keempat, opini biasa ditandai dengan menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Misalnya, sebaiknya, saran, pendapat, dan sebagainya. Jadi inti dari paragraf opini adalah dapat ditemukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi ataupun pandangan seseorang yang belum tentu benar, hanya berdasarkan pemikiran orang tersebut. Berbeda dengan opini, fakta itu biasanya punya ciri berikut. Yang pertama, merupakan suatu kebenaran yang umum. Yang kedua, menyertakan bukti berupa data-data yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, mengungkapkan peristiwa yang sudah benar-benar terjadi. Berikut adalah contoh-contoh pernyataan yang berupa fakta. Nomor 1 misalnya. Di Kabupaten Pangandaran terdapat pantai yang indah dan sering dijadikan objek wisata. Ini sebuah fakta. Orang-orang atau masyarakat umum sudah mengakui kebenarannya. Ini yang disebut dengan sebuah kebenaran umum. Yang kedua, Tasikmalaya. Maaf, ada salah tulis di sini. Tasikmalaya ya, nama sebuah kota di Jawa Barat. Nah, Tasikmalaya adalah salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Ini kita juga tahu, ini sebuah fakta. Yang ketiga, contoh fakta yang berikutnya, julukan untuk kota Bandung adalah kota kembang. Ini aja contoh-contoh sebuah fakta. Nah, demikian anak-anak materi sederhana tentang artikel. Selanjutnya, untuk bisa memperdalam program pembelajaran jarak jauh kali ini, saya minta kalian semua, para siswa, untuk membuka buku paket halaman 137. Di sana ada sebuah latihan tentang bagaimana mencari informasi yang terdapat dalam sebuah artikel opini. Artikelnya berjudul Pak Raden dan Kisah Multikulturalistik. Silakan kalian pelajari contoh artikel tersebut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 139. Nah, anak-anak, saya akhiri pembelajaran jarak jauh pada kesempatan kali ini, dan saya ucapkan selamat berlatih dan terus semangat, dan semoga usaha kalian akan membawakan hasil yang bermanfaat bagi masa depan kalian nanti. Selamat pagi, Tuhan memberkati.
Amin.